Tahu goreng hangat, tahu isi masih panas, baru diangkat dari wajan. Yo, harganya terjangkau, cocok buat lauk makan siang. Yang mau silahkan mampir yuk. Aku dari dulu bahagia deh bisa nemenin kamu jualan. Dari zaman kita sekolah, keadaannya nggak beda jauh ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu tetap baik. Aku kadang ngerasa gak enak sama kamu Priska. Soalnya dari dulu kamu itu setia nemenin aku. Padahal hidup aku tuh ya gak berubah banyak. Aku nemenin kamu bukan karena hasilnya, tapi karena aku tahu kamu orang yang gak macam-macam, rajin, dan selalu mikir sebelum ambil keputusan. Itu yang bikin aku itu makin pengen membuktikan. Itu yang bikin aku itu semakin pengen membuktikan ke orang-orang, terutama keluarga kamu, kalau aku itu bisa berubah dan gak selamanya di posisi kayak gini. Soal orang tuaku, jangan kamu pikirin dulu. Yang penting kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Urusan diterima atau enggak, itu bisa kita pikirin nanti. Dari dulu aku percaya sama kamu tahu, karena aku lihat sendiri cara kamu kerja, cara kamu ngomong sama orang, dan cara kamu jaga sikap. Aku mungkin belum punya banyak sekarang, tapi aku tuh selalu berusaha jujur dan aku tuh pengen suatu hari nanti orang tua kamu itu bisa lihat itu. Aku nggak butuh kamu kelihatan hebat di depan siapapun sekarang. Aku cuma pengen kamu tetap jadi Yudi yang aku kenal. Oh iya, dan satu lagi, selama kamu nggak berubah jadi orang lain dan tetap jalan lurus, aku bakalan tetap di sini yuk nemenin kamu. Aku tuh pegang itu dan aku tuh bakal buktiin pelan-pelan. Bukan cuma ke kamu, tapi juga ke orang tua kamu nanti. Aduh Priska, kamu itu ngapain berdiri lama di tempat kayak gini? Panas bau minyak. Dari tadi ibu nyari, kamu kok betah banget ya di sini? Aku cuma nemenin Yudi sebentar bu, nggak ngapa-ngapain. Dari dulu juga aku kan sering kayak gini dan aku ngerasa nyaman. Justru itu, dari dulu sampai sekarang keadaannya masih sama aja ya. Kamu gak capek apa berdiri di tempat kecil kayak gini hampir tiap hari? Mau ya Bu Ratna, Priska cuma nemenin aku sebentar. Aku itu gak pernah maksa kok. Ibu itu cuma heran, Priska itu sekolahnya bagus, temennya banyak, hidupnya udah rapi, tapi malah betah di tempat kumuh kayak gini. Bu, Yudi itu orangnya baik, dari dulu nggak pernah aneh-aneh. Aku ngerasa nyaman nemenin dia, dan aku tahu dia lagi berusaha. Alah, baik aja nggak cukup Priska. Hidup itu butuh arah yang kelihatan. Kamu jangan kebawa perasaan sampai lupa mikirin diri sendiri. Saya tuh sadar posisi, saya sekarang belum kelihatan apa-apa, tapi saya tuh gak main-main sama hidup saya. Udah, pulang sekarang sama ibu. Kamu jangan kebiasaan berdiri di tempat kayak gini terus. Orang bisa salah nilai kamu. Yud, aku pulang dulu ya. Nanti aku jelasin ke ibu pelan-pelan. Kamu jangan pikirin omongan barusan. Aduh, Priska, ibu ini bukan ngelarang kamu temenan, tapi ibu tuh gak mau kamu berhenti di hidup yang jalannya di situ-situ aja. Aku percaya sama kamu Yud, jangan berubah ya, cuma karena omongan orang. Aku tahu kamu lagi berjuang. Aku bakal buktiin pelan-pelan lewat kerja yang jelas dan hasil yang nyata. Kamu itu perempuan Priska, jangan hidup cuma pakai perasaan. Kamu harus lihat kenyataan. Sedepan itu butuh pegangan jelas, bukan cuma nemenin orang jualan. Aku nggak ngerasa salah bu, aku cuma nemenin Yudi. Dari dulu juga aku kenal dia orangnya baik, kerja jujur dan gak pernah macem-macem. Baik itu gak bikin hidup enak Priska. Kamu lihat semua yang kita punya sekarang, ini datang dari laki-laki yang bisa kasih hasil, bukan cuma niat. Iya bu, tapi semua itu bukan dari ayah kan. Aku tahu sendiri selama ini ibu dapat bantuan dari laki-laki lain, bukan dari kerja yang benar. Kamu ini berani-beraninya ngomong kayak gitu ke ibu. Kamu tahu gak semua yang ibu lakuin itu buat siapa? Buat kamu itu, biar hidup kamu tuh gak susah. Aku cuma pengen ibu adil bu, jangan ngerendahin orang cuma karena dia belum punya apa-apa sekarang. Yudi itu lagi berusaha, bukan males. Ibu itu gak peduli sama usaha dan niat. Ibu cuma mau kamu jauh dari hidup yang arahnya gak jelas dan bikin kamu berhenti di satu tempat. Aku bukan anak kecil bu, aku bisa mikir sendiri. Aku tahu mana yang benar buat aku dan aku gak mau nilai orang dari hartanya aja. Udah, cukup, masuk kamar sekarang, jangan keluar lagi. Ibu itu gak mau kamu ketemu dia dulu. Kamu harus fokus sama hidup kamu sendiri.
Ibu nggak mau dengar pembelaan lagi, Priska. Kamu tuh tinggal nyaman di rumah ini. Jangan malah ngebela orang yang jelas belum bisa berdiri sendiri. Ibu cuma nggak mau kamu hidup susah. Aku diam bukan berarti aku setuju ya, Bu. Tapi karena aku tahu kalau aku terus ngomong sekarang, Ibu nggak bakal dengerin aku sama sekali. Tahu goreng anget yo. Tahu isi masih panas. Yang mau silakan antri ya. Aku bikin satu persatu biar matangnya pas dan rasanya tetap enak. Mas Yudi, kayak biasa ya, nggak apa-apa nunggu. Karena tahu kamu itu enak banget loh mas, asal jangan sampai nunggu berhari-hari aja. Ya Bu, santai aja. Paling nunggu bentar. Aku itu nggak mau asal cepat. Nanti rasanya tuh malah gak enak dan bikin ibu-ibu kecewa. Mas, rame-rame terus sekarang. Pantes sih. Tahu kamu itu dari dulu rasanya itu konsisten. Nunggu lama dikit juga orang tetap balik lagi. Makasih ya Pak. Aku dari awal niatnya itu jaga rasa. Biar orang itu beli sekali ya agak kapok dan mau datang lagi besok. Mas tumben sekarang sendirian, biasanya ada Mbak Priska duduk nemenin, bantuin bungkus atau sekedar ngobrol pas lagi rame. Ya Bu, hari ini tuh lagi ada urusan keluarga. Jadi aku itu kerjain sendiri. Yang penting pembeli tetap kebagian dan nggak nunggu agak lama. Mas, aku pesen 15 ya buat dibawa ke kantor. Temen-temen itu udah titip dari pagi. Katanya tahu kamu itu cocok buat cemilan sore. Siapa? Antri dulu ya. Aku catat semua biar gak ketukar. Nanti kasih yang baru diangkat biar masih panas. Waduh mas, kayaknya aku salah jam nih datangnya, rame banget ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Tahu kamu kan emang selalu bikin orang balik lagi. Ya Bu, alhamdulillah rame. Capeknya ada, tapi ya seneng karena dagangan aku itu laku dan orang-orang itu puas sama rasa tahu ini. Mas, kelihatannya sekarang kamu itu makin sibuk. Lapak kecil tapi pembelinya banyak. Kelihatannya banget usaha kamu itu pelan-pelan mulai berkembang nih Mas. Ya Pak, aku itu jalanin aja dulu. Yang penting konsisten dan nggak neko-neko deh. Nah ini yang aku tunggu, masih panas. Makasih ya mas, besok kalau rame lagi aku bakalan tetap balik kok ke sini. Makasih banyak juga ya Bu. Pak, kepercayaan kalian itu yang bikin aku itu kuat jualan terus. Walaupun hari ini aku itu ngerjain semuanya sendirian. Biasanya jam segini aku itu ngobrol sama kamu. Sekarang aku tuh cuma fokus jualan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Semua ini aku usahain buat kamu Priska. Mulai hari ini kamu gak usah keluar rumah dulu Priska. Fokus aja di rumah, jangan keluyuran gak jelas apalagi ke tempat jualan itu. Bu, aku cuma mau keluar bentar kok. Aku nggak aneh-aneh. Aku cuma mau ketemu Yudi, ngobrol sebentar, terus pulang lagi. Ibu nggak mau denger alasan. Kamu itu sekarang di rumah aja. Kalau perlu handphone kamu, ibu yang pantau. Jangan bikin ibu itu makin capek mikirin kamu. Aku ngerti ibu marah, tapi cara ibu gini bikin aku ngerasa kayak anak kecil. Padahal aku nggak ngelakuin hal yang salah, Bu. Bisa-bisanya kamu mikir kamu gak ngelakuin hal yang salah Priska. Pikiran kamu itu jalan gak sih? Itu kamu deket sama orang miskin aja, itu udah salah. Udah masuk kamar, jangan keluar. Aku gak bisa keluar, aku gak bisa jelasin langsung. Satu-satunya cara aku cuma bisa nelpon kamu sekarang. Halo Pris, akhirnya kamu nelpon. Dari tadi aku tuh kepikiran kamu baik-baik aja kan di rumah? Atau masih dimarahin sama ibu kamu? Aku di kamar Yud, ibu ngelarang aku keluar rumah buat beberapa minggu ini. Jadi aku gak bisa ke lapak, aku cuma bisa nelpon kamu diam-diam. Kamu jangan nekat ya. Aku itu gak mau kamu itu makin kena masalah gara-gara aku loh. Yang penting kamu itu aman di rumah. Aku aman, cuma rasanya gak enak aja. Karena kan biasanya aku duduk nemenin kamu. Sekarang mau keluar kamar aja rasanya takut. Aku ngerti perasaan kamu, tapi jangan lawan ibu kamu sekarang ya. Aku bisa nunggu, yang penting kamu itu jangan sampai kenapa-kenapa. Aku gak nyesel kenal kamu, aku cuma sedih aja. Kenapa harus sejauh ini ya? Padahal selama ini aku gak pernah macem-macem. Ini bukan salah kamu, bukan salahku juga. Mungkin emang lagi diuji dan aku itu harus buktiin semua itu pelan-pelan. Aku cuma pengen ibu berhenti ngelihat kamu dari keadaan yang sekarang Yud. Aku pengen dia itu lihat usaha kamu, bukan cuma hasil instan. Aku bakal fokus kerja lebih keras Pris.
bukan buat bantah siapa-siapa. Doa aja biar suatu hari nanti gak ada yang meremehkan aku lagi. Pasti aku doain kamu terus, Yud. Selama aku masih bisa nelpon kamu, aku bakalan bertahan. Aku cuma minta kamu jangan nyerah ya, walaupun sekarang semuanya kerasa berat. Dari kemarin Priska gak ngabarin, mungkin lagi sibuk atau ditekan ibunya ya. Aku gak boleh mikir yang aneh-aneh deh. Aku harus fokus kerja walaupun rasanya itu agak hampa. Biasanya Priska duduk di sini, sekarang sepi. Tapi ya mau gimana lagi, meskipun orang yang biasa ada sekarang gak kelihatan. Aku bahkan sampai gak ingat terakhir kali ngobrol sama Priska. Tapi aku yakin dia itu juga kepikiran hal yang sama. Aku gak mau nambah masalah di rumahnya deh. Kalau sekarang aku disuruh nunggu tanpa kepastian, ya seenggaknya aku nunggu sambil usaha lah. Siapa tahu dengan kerjaanku yang sekarang semuanya itu bisa jadi lebih baik buat kita. Aku pengen buktiin pelan-pelan deh, bukan buat siapa-siapa. Biar suatu hari punya Priska itu bisa lihat aku serius sama hidup dan masa depan anaknya. Maaf mengganggu, ini Mas Yudi ya. Kenalin, saya Maya. Saya sering lewat sini dan lihat jualan kamu hampir nggak pernah sepi. Ya Bu, saya Yudi, silakan ada yang bisa saya bantu? Atau mau ngobrol sebentar juga boleh? Kelihatannya Mas lagi sibuk, saya juga agak buru-buru. Mungkin lebih enak kalau kita ngobrol nanti malam di tempat yang lebih tenang, Mas. Oh boleh Bu, kebetulan nanti malam saya itu nggak ada kegiatan. Oke, nanti malam kita ketemu di kafe depan jalan besar itu ya, biar kita bisa ngobrol santai tanpa ngerasa dikejar waktu. Siap Bu, nanti malam saya itu ke sana ya. Makasih udah mampir dan nunggu waktu yang pas buat ngobrol. Alhamdulillah, kayaknya ini jalan baru buat aku. Pelan-pelan mulai kebuka. Sekarang aku selesai jualan dulu deh. Urusan lain bisa aku pikirin setelahnya. Loh, kamu ini kenapa Priska? Mukanya datar kayak gitu. Biasanya habis dari luar itu senyum-senyum gak jelas kayak orang gila. Sekarang kok kayak orang habis ditagih utang. Gak apa-apa Bu, Priska cuma capek aja. Tadi keliling-keliling di mall agak lama. Walah, kirain kenapa? Emang belanja itu tuh kayak gitu. Capeknya baru kerasa kalau udah selesai. Tapi pas lagi ngejalaninnya malah happy. Ya udah, mandi sana kalau capek, daripada murung kayak gitu. Itu tuh mukanya jelek banget. Oh iya Bu, soal perjodohan yang Ibu siapin waktu itu masih berlaku nggak Bu buat sekarang? Lah, perjodohan? Kenapa kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? Kesambet apa kamu ini Priska? Enggak Bu, Priska cuma nanya aja. Kayaknya Priska pengen cepet-cepet berumah tangga Bu, biar ada yang antar jemput. Oh, kayak gitu. Ya udah, bagus kalau kamu mikirnya udah ke sana. Tapi bentar deh, kamu ini beneran siap kan? Waktu itu kamu loh yang paling keras nolak pilihan Ibu. Iya Bu, sekarang Priska udah yakin. Priska ikut aja apapun yang Ibu putusin. Ah, gitu dong, gampang. Kamu tinggal siap-siap aja. Soal yang lainnya Ibu yang ngurus. Iya Bu. Nanti biar Ibu hubungin pihak sana ya. Pernikahan kamu ini kita bikin yang meriah. Soal biaya kamu gak usah ikut pikirin. Biar Ibu yang tanggung semuanya. Oh iya, berarti kamu udah gak kepikiran lagi kan sama orang miskin itu. Ibu senang kalau kamu akhirnya nurut sama kemauan Ibu. Iya Bu. Mas Yudi, kok gak kelihatan kenikahannya Priska? Saya kira bakal nikah sama Mas, ternyata pas lihat pengantinnya orang lain. Nikah? Nikah siapa Pak? Salah orang kali Pak. Priska nikah kok gak ngabarin ke saya? Loh Mas, saya itu serius, nikahnya rame di komplek rumahannya. Gak ada gedung, makanya kelihatan jelas. Pengantinnya itu Mbak Priska. Ah masa sih Pak? Nggak mungkin lah. Beberapa hari lalu aku tuh masih ngobrol sama dia loh. Walaupun agak jarang, dan lagi pula di antara kita itu gak ada omongan putus sama sekali loh Pak. Ya ampun Mas, saya berani sumpah, saya itu lagi gak bercanda. Ini saya juga habis dari kondangan. Orang satu komplek juga udah tahu kan acaranya di pinggir jalan. Tapi kenapa saya itu gak dengar kabarnya ya Pak? Saya itu benar-benar gak dengar apa-apa. Ini mendadak banget loh Pak. Maaf ya Mas, saya itu malah jadi bawa kabar yang bikin kaget. Saya kira Mas itu udah tahu dari awal. Ya mungkin ini yang terbaik lah buat saya. Dan juga buat dia. Walaupun berat itu buat saya terima.
Mas Yudi, hari ini pengiriman ke-12 titik selesai semuanya. Pesanan bertambah lagi mas, sepertinya minggu depan kita perlu tambahan tenaga kerja. Jujur ya Bu, saya itu masih nggak nyangka dulu cuma lapak kecil, sekarang malah ngurus kiriman ke banyak tempat. Ini hasil dari konsisten mas, dari awal kamu kerjanya rapi buat ngejalaninya, makanya jaringan lain mau menerima bukan karena instan atau kebetulan. Mas Yudi, saya itu sampai bengong lihat tempatnya. Dulu cuma beli tahu di lapak, sekarang kamu itu punya gudang sendiri. Saya juga masih adaptasi Pak, rasanya cepat banget berubah. Tapi ya saya itu ingat mulai dari hal kecil dulu. Banyak yang salah paham soal kita. Saya mau jelaskan, saya di sini sebagai atasan sekaligus partner bisnis kamu. Iya Bu, dari awal juga saya itu nganggap ini kerjaan bukan yang lain. Saya fokus belajar dan jalan arahan Ibu. Kamu diangkat karena performa Yudi, karena kamu konsisten dari awal bukan karena kedekatan pribadi apapun. Pantesan kemarin aku lihat Mas Yudi sering bareng Bu Maya, ternyata urusan kerjaan besar ya. Ya Bu, banyak yang salah sangka, padahal dari dulu cuma urusan usaha dan juga pengembangan. Semua ini berawal dari kebaikan kecil kamu dulu Yudi, kamu nolongin orang tanpa mikir imbal. Saya tuh nggak pernah mikir sejauh ini Bu, dulu cuma lakuin yang saya rasa bener. Ya gak kepikiran bakal sampai ke titik sini sih. Ternyata rezeki muter sendiri ya Mas. Yang sabar jalanin proses akhirnya dapat hasilnya besar. Saya itu bersyukur Pak, karena semua ini datang pas saya itu hampir nyerah. Ternyata usaha itu pelan itu gak sia-sia. Jalan kita masih panjang Yudi, tapi satu hal yang jelas, kamu sekarang distributor tahu terbesar di kota ini. Alhamdulillah Bu, saya itu bakal jaga ini baik-baik. Bukan cuma buat usaha, tapi buat buktiin kalau proses itu nyata.